Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Emi Cilena Muti dari kelas E PGSD 2017 dengan NPM 170401140161 akan mensimulasikan materi tema 3 yaitu globalisasi dan teknologi kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ketua kelas memimpin kita berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sonya. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak? Bete, Bu. Kenapa Bete tidak masuk? Sakit, Bu. Baik, kita doakan Bete semoga cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Indonesia Pusaka. Ayo berdiri semua anak-anak. Sudah, Bu. Ibu hitung sampai 3 mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Hore! Dari Indonesia Pusaka itu kita belajar untuk mencintai tanah air. Contohnya itu kita memelihara sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya, Bu. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui hubungan sumber daya alam dengan teknologi serta penggunaannya dengan baik. Baik, Bu. Bu, soalnya tidak ada ballpoint, Bu. Dipinjam sama teman-temannya ya. Iya, Bu. Anak-anak jangan lupa dicatat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik anak-anak, siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Saya, Bu. Ya, silahkan Selfie. Saya Elvi, Bu, bukan Selfie. Oh iya, Elvi, silahkan Elvi. Maaf ya. Iya, Bu. Baik, Bu, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya, benar sekali. Jadi Ibu akan menambahkan lagi. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, baik itu makhluk hidup maupun benda-benda mati. Baik, Bu. Ya, jadi manfaat sumber daya alam yaitu yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Manfaat pertama dari sumber daya alam adalah sebagai salah satu energi dan juga sumber bahan bakar yang digunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Biasanya sumber daya alam yang digunakan untuk keperluan ini menggunakan sumber daya alam dalam bentuk minyak bumi dan juga gas bumi. Selain minyak dan gas bumi, energi matahari juga sering dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Dengan memanfaatkan minyak bumi ataupun energi matahari, sumber daya alam dapat dikonversi menjadi energi listrik sehingga dapat menyuplai kebutuhan listrik rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Manfaat sumber daya alam bagi manusia tidak hanya ada pada mineral dan juga minyak bumi yang ada di dalam perut bumi saja, namun juga terdapat pada hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu bahan konsumsi. Biasanya sumber daya alam dalam bentuk hewan dan juga tumbuhan ini diambil daging dan juga daunnya, untuk kemudian diolah menjadi berbagai macam makanan yang pastinya sudah sering Anda nikmati hingga saat ini.
Yang keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal. Pohon merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia selain jenis mineral. Biasanya, pohon diambil kayunya, terutama pohon dengan kualitas kayu yang bagus dan juga keras untuk keperluan konstruksi. Biasanya untuk rumah-rumah tempat tinggal lebih banyak menggunakan sumber daya alam berbentuk kayu dibandingkan gedung perkantoran yang menggunakan sumber daya alam dari mineral yaitu besi. Yang kelima, sebagai pengembangan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang terus berkembang. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, maka keberadaan sumber daya alam sangatlah penting untuk mendukung pengembangan teknologi ini, baik secara langsung dan tidak langsung, serta secara sadar maupun tidak sadar. Segala macam bentuk perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini pastilah membutuhkan sumber daya alam yang tepat. Jadi anak-anak, dalam pengolahan sumber daya alam itu diperlukan teknologi. Ada yang tahu apa itu teknologi, anak-anak? Teknologi alat, Bu. Ya, jadi teknologi itu alat yang dibuat oleh manusia untuk mengolah sumber daya alam. Anak-anak, teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Siapa yang ingin memberikan contoh perbedaan teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang? Ayo anak-anak. Saya, Bu. Ya, silakan Elvi. Perbedaannya, Bu? Ya. Jadi dulu orang tua saya, ayah saya, Bu, itu biasanya bajak sawah menggunakan tenaga hewan, Bu, atau menggunakan baja. Iya betul, baja, Bu. Tetapi sekarang ayah saya membajak sawah itu sudah mulai menggunakan itu, Bu, traktor, Bu. Iya, benar sekali. Jadi itu merupakan salah satu contoh perbedaan teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi ibu akan menambahkan lagi jawaban Elvin. Pada zaman dulu itu kita membuat pakaian dengan cara menenun. Tetapi zaman sekarang seiring perkembangan waktu, maka untuk mempermudah kita dalam bekerja, yaitu mesin jahit. Nah, selain itu juga ada teknologi komunikasi. Nah, mendengarkan informasi dari tempat yang jauh, kita menggunakan radio. Namun sekarang kita bisa menggunakan HP, televisi, dan lain-lain. Nah, itu merupakan bagian dari perkembangan teknologi globalisasi atau secara umum. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu globalisasi? Saya, Bu. Ya, silakan Elvi. Globalisasi itu, Bu, itu bersifat universal, Bu. Ya, benar sekali. Atau bersifat umum, Bu. Ya, pintar. Tetapi globalisasi itu memiliki dampak positif dan negatif. Ada yang tahu dampak positif dari globalisasi itu apa? Dampak positif saya, Bu. Ya, Kita silahkan. bisa mengetahui informasi, Bu. Tingkat kehidupannya lebih baik, Bu. Ya, benar sekali. Selain itu meluaskan pasar untuk produk, Bu. Ya, tepat. Jadi dampak positif globalisasi adalah yang pertama, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 4. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang kelima, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. 6. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 7. Berkembangnya turisme dan pariwisata. Dan yang terakhir, meningkatkan pembangunan negara. Jadi anak-anak, tadi itu merupakan dampak positif. Selain itu juga ada dampak negatifnya.
Siapa yang tahu dampak negatif itu apa-apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan Elvi. Dan dampak negatifnya itu yang pertama terjadi kerusakan lingkungan dan polusi, Bu. Ya, benar sekali. Selain itu ada yang tahu? Menghambat pertumbuhan, Bu. Ya, tepat sekali. Bu, saya tahu, Bu. Ya, silahkan Sonya. Lebih banyak orang egois, Bu. Lebih mementingkan diri sendiri. Bu. Ya, benar. Ada yang lain lagi? Cukup, Bu. Ya, jadi Ibu akan menambahkan lagi jawaban Elvi dan Sonya. Iya, Bu. Jadi, dampak negatif globalisasi adalah yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke suatu negara atau Indonesia baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah hanya ditangani oleh segelintir orang. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar, akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Keempat, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang kelima, menghambat pertumbuhan sektor industri. Keenam, terjadi sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Ketujuh, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Jadi anak-anak, itu merupakan dampak negatif dari globalisasi. Sampai di sini anak-anak, ada yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan. Sudah, Bu, sudah paham. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di sini Ibu ada lembar kerja kelompok. Ibu akan membagikannya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk dalam lembar kerja kelompok. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Waktu tinggal 5 menit. Baik, semua sudah dikumpulkan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Elvi. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Ya, benar. Terus di dalamnya itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, benar. Selanjutnya kita sudah belajar tentang perkembangan zaman, Bu, dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, Bu. Misalnya dulu orang tua atau ayah masih bajak sawah itu menggunakan tenaga hewan. Tetapi zaman sekarang itu sudah menggunakan traktor. Dan yang terakhir itu, Ibu, kita sudah belajar tentang globalisasi. Nah, globalisasi itu bersifat umum, Bu. Iya, benar. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu tentang globalisasi dan teknologi. Baik anak-anak, di sini Ibu ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini akan dikerjakan secara individu. Jika ketahuan ada yang menyontek, maka nilainya akan dikurangi. Baik, Bu. Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Iya, Bu. Baik, silahkan dikerjakan secara teliti. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Cepat sekali waktunya, Bu. Ya, Sulit kalau soalnya, Bu. Iya, silahkan diteliti lagi ya, soalnya dibaca. Ya, Bu, siap.
Setelah itu silahkan dikumpulkan di meja ibu ya. Baik, Bu. Kumpulkan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat dalam belajar sehingga bisa mencapai cita-cita dengan baik. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ketua kelas mimpin kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Dadah, Bu. Hati-hati di jalan. Iya, Bu.